Yang kami hormati Bapak Bupati Kudus, Bapak Haji Mustafa. Yang kami hormati Bapak Bupati Pekalongan, Bapak Haji Ahmad Antono. Yang kami hormati para Bapak dan Ibu pimpinan SKPD dari Kabupaten Pekalongan. Yang kami hormati rekan-rekan dari Kabupaten Kudus, Bapak Asisten, Bapak Kepala Bapeda, Kepala Dinas Sosnakerta, Kepala Dinas Perinkop UMKM, Bapak Kepala Cabang Bank Jateng, baik Kabupaten Kudus maupun Kabupaten Pekalongan. Pak itu kita di depan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, khususnya Bapak Bupati Pekalongan, kami haturkan selamat datang atas kerawan Bapak di Kabupaten Kudus. Dengan iringan doa mudah-mudahan kehadiran Bapak beserta seluruh keluarga besar pemerintah Kabupaten Pekalongan di Kabupaten Kudus ini dapat menambah silaturahmi di antara kita. Dan di samping itu tentunya kita dapat sharing, dapat tukar-menukar informasi, sehingga di dalam kita mengemban amanah dan tugas di pemerintahan baik Kabupaten Kudus maupun Kabupaten Pekalongan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan membawa masyarakat menuju ke arah kesejahteraan. Pak Sekda beserta seluruh jajaran dan hadirin yang berbahagia. Pertama dan utama maka kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat karunia, termasuk pada pagi hari ini Pak Bupati Kudus. Ini nikmat yang luar biasa bagi kami, bisa menikmati kemegahan Kota Kudus, sehingga ibarat orang kampung ke kota itu dari tadi itu ketua Bapeda saya itu tengok-tengok dulu, kapan Pekalongan bisa semacam ini gitu. Oleh karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Tadi sebetulnya saya mau ngajak istri, karena saya itu nuwun sewu Pak Sekda, kalau lagunya itu sebetulnya sudah menunggu hari. Saya sudah mau berakhir, bupati, calon bupati dan wakil bupati terpilih sudah ada, sudah ditetapkan oleh KPU, DPR juga sudah. Sebetulnya mau saya ajak wakilnya itu, karena wakilnya itu kebetulan kadang-kadang jadi atasan, kadang-kadang jadi bawahan saya gitu. Tapi karena ada kepentingan yang lain, sehingga saya itu nuwun sewu Pak Bupati, saya sekarang belajar begini, monggo Bu gitu. Lalu sebentar lagi saya ini jadi apa ya, pensiunan. Tadi sebetulnya mau saya ajak karena apa? Karena begitu saya mendapat informasi dari Kepala Panjateng Cabang Pekalongan, Pak Iman, saya tertarik sekali dengan program apa ini? KUP ini. Saya sampaikan, Pak Iman, kapan saya diajak ke Kudus itu, tolong matur ke Kudus, saya tak akan berangkat. Walaupun itu ujung dari pengabdian saya selaku bupati, mudah-mudahan bermanfaat. Menurut saya daerah, kota, kabupaten maupun provinsi maupun negara, kalau industri menengah, industri rumah tangganya kuat, itu akan sejahtera. Begitu juga kalau dilihat dari aspek perbankan, kalau kredit produktifnya lebih tinggi itu akan lebih baik. Bank Jateng ini tahun kemarin kredit produktifnya itu baru 18% untuk mensejahterakan. Kalau UMKM-nya kuat, insya Allah. Tapi
usahanya yang kuat dan melayani sendiri. Oleh karena itu sekali lagi saya terima kasih, dan sedikit saya sampaikan, kami dengan rombongan agak banyak ini. Ini saya kenalkan dulu, ini Kepala Badan Ketahanan Pangan. Sebelahnya ini asisten 2, sekarang merangkap PLT Kepala Dinas PU. Jadi SPP dulu. Ini Kepala Inspektorat. Sebelahnya yang langsing ini Yunisara. Oh Endang, Kabak Hukum. Sebelahnya ini Kabak Ekonomi. Yang ini Ketua Kepala Bapeda. Yang sini ini Kelautan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Kakak saya yang luar biasa, Pak Bupati Pekalongan. Jadi saya tidak berani sebut nama karena saya hanya nunggu di desanya saja. Pak Sekda dan juga khususnya para pimpinan SKPD baik dari Pekalongan, Kabupaten dan dari Kabupaten Kudus yang berkesempatan hadir pada kali ini, rekan-rekan dari Bang Jateng baik cabang Pekalongan maupun Kudus, sungguh sangat membahagiakan pagi ini. Mohon izin senior, kali ini sengaja saya tidak boleh pakai protokol. Ternyata Pak Sekda salah, karena biasa pakai protokol, menyebutkan dan memperkenalkan pun setelah senior menyampaikan baru saya izin untuk memperkenalkan. Nah ini dagelan kita biasa ya. Jadi ini kita tunjukkan bahwa kehadiran Bapak Ibu dari Pekalongan ini kita sambut secara keluarga. Kenapa kami tidak di ruang pertemuan, ini di ruang keluarga? Ini adalah menunjukkan bahwa junior tetap saling menawar pada senior. Ini yang terpenting, dan harus Pekalongan ini harus mendengar ini. Kenapa saya katakan itu? Kali ini gimana tidak? Dan tadi beliau sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya saya juga kangen sekali sama bunda satu ini kan. Kok ibunya nggak di ini, karena Bu Wakil Bupati yang menurut saya di lantai atau di lantai itu udah pokoknya udah jadi Wakil Bupati, udah jadi Bupati, main produk senior sudah selesai. Jadi pelantikan itu tidak penting. Nah, makanya ini agak, wah ini kayaknya harus ada satu Pak Sek dan Pak Kepala Bapeda, Pak Asisten. Ketika nanti pelantikan Bu Bupati ini, ya mestinya tolong jangan dilupakan kami lah, kami akan ikut datang. Nah ini ya, apa dia datang ke sini. Kali ini Bapak Ibu sekalian, terus terang Kudus bukan berarti yang sudah mendahului untuk kegiatan, tapi Kudus apa adanya ya seperti ini. Dan kalau saya mencermati Pekalongan itu selama kepemimpinan beliau ini adalah luar biasa, baik dari tingkat kerapiannya, dari tingkat pembangunan kotanya dan tertib administrasinya. Ini kami memang ikut memantau melihat membandingkan dari berbagai kabupaten kota. Maka saya katakan rasanya istilahnya itu kakak nengok adik saja. Di sini ada cerita tentang Pak OP, cerita tentang yang lain, bahkan kami sendiri kemarin Pak Bupati, kami ini juga justru di Pekalongan ini, kalau di kotanya mungkin sudah anti merokok semua, bagaimana di Kabupaten Pekalongan nanti kami di sini bekerjasama juga dengan Jarum Foundation yang Jarum Bakti Pendidikan tentang pendidikan ini kan sudah ada 12 sekolah yang diampu melalui APBD, dan ini adalah jaringannya internasional. Kenapa saya katakan itu? Saya lebih fokus pada mengimplementasikan untuk di era ekonomi Asia. Bagaimana kita akan mempersiapkan kompetisi yang begitu ketat, bagaimana untuk memperkokoh perekonomian yang begitu suasana carut marut yang seperti ini. Kalau tidak kita ini siapa lagi, kalau bukan kita siapa lagi, ini semua harus bergerak. Dan sekedar informasi apa yang saya sampaikan kemarin ketika saya silaturahmi ke Brebes, saya langsung pada Pak Cabang Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, sama atau Bupati Binarat, enggak, kalau Binarat biarlah kami yang sowan aja. Tapi
tapi ternyata beliau ada di Semarang sehingga kami juga tunggu aja begitu beliau telepon, Mas besok Rebo saya akan datang. Oh siap, perlu digelarkan karpet dan tidak usah jadi mohon maaf tadi saya ada gelarkan karpet seniornya, jadi ini semuanya udah, jadi beliau ini di UDIP ini senior saya. Jadi apapun yang namanya junior dengan segala kelebihan dan kekurangannya saya menerima ini, harapan saya ini adalah tengok marga, tengok saudara, tengok keluarga. Jadi mohon izin senior, ini saya akan paparkan semuanya tentang bagaimana ekonomi kerakyatan dan apa sih filosofi bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini dikatakan bisa di masa akhir saya, istri saya masih memilih mengelola BPR. Jadi saya tawarin kamu tidak kepengen jadi seperti yang bahwa filosofi itu tanggung jawab pemerintah. Ini tujuannya adalah bagaimana endingnya adalah meningkatkan kesejahteraan melalui mulai daripada peningkatan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, menurunkan angka pengangguran dan juga menurunkan tingkat kemiskinan. Faktanya apa? Ketika kita berbicara untuk menurunkan kemiskinan, kami bersyukur bahwa Kudus ini untuk tingkat kemiskinan bisa